Ngomong tapi saya nggak pakai kacamata. Tapi memang kayaknya udah waktunya ganti nih kacamata nih. Terlalu gede tuh. Oh, nah. Yuk, silakan. Kacamatanya terlalu besar. Oke. Kita kasih naik Kakak Ina. Kakak Ina. Yuk, silakan Kakak Ina. Kakak Ina. Astaga, lupa puasa. Astaga, barang siapa yang lupa minum air putih padahal dia sedang berpuasa, maka sesungguhnya itu masih bisa dimaafkan, puasanya tidak batal ya. Kaum muslimin, makasih Win, makasih. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun sekalian berada. Sesungguhnya barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya ia sama dengan berpuasa 1 bulan. Loh, ya iya. Coba betul atau salah? Barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya dia berpuasa 1 bulan. Betul? Ya betul, karena 30 hari sama dengan 1 bulan. Ya. Jadi kalau dalam acara saya, itu acaranya tidak bohong-bohong, ya. Tidak mengada-ada. Yang mengada-ada itu contoh. Barang siapa seorang istri di malam Senin yang kalau menawarkan kepada suaminya untuk maka sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Nah itu ngada-ngada. Kalau itu sudah pasti mengada-ada. Masa kalau menawarkan sama dengan membunuh 40 Wahyudi? Ya, itu tidak mengada. Itu hadis mengada-ada. Yang benar itu, barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sama dia berpuasa selama sebulan. Nah, ya, ayo. Kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Muhammad Siddiq. Ya, silakan. Ya, silakan Muhammad Siddiq. Nyalakan kamera Anda dulu. Assalamualaikum. Halo Muhammad Siddiq. Halo Bang. Ya, Anda seorang muslim. Tentu. Nah, silakan, ayo, mari diskusi. Silakan. Itu rambut apa minyak supermi? Aduh, sisiran dulu lah Bang. Belum sisiran, Anda ini bagaimana? Ya. Kenapa Anda ini kok kusam sekali, rambut belum dirapikan begitu? Lagi kerja soalnya Bang. Lagi kerja. Apakah Anda tidak berpuasa di bulan Ramadan ini? Insya Allah puasa Bang. Apa? Puasa. Enggak, tadi apa bilang apa? Insya Allah puasa. Emang insya Allah itu apa? Insya Allah itu semoga sampai. Semoga sampai. Insya Allah terdiri dari 2 suku kata. Insya Allah artinya? Semoga sampai. Semoga sampai. Insya Allah itu apa? Mudah-mudahan. Iya, insya Allah itu artinya mudah-mudahan Allah, bukan semoga sampai.
Oke. Apakah Anda sebagai seorang muslim dijamin masuk surga? Dijamin, Bang. Dijamin. Dijamin. Mana ayatnya? Dijamin. Dijamin atau insya Allah? Mana ayatnya? Nggak tahu aku di mana ayatnya, Bang. Tapi ada itu. Itu di luar itu yang kau lihat itu ayatnya itu. Coba tadi lihat di sana. Coba lihat dulu di luar. Di luar tadi lihat lagi. Di luar tadi Di loh. luar itu. Ah, Di luar itu ayat bukan itu di situ. Aduh. Baru dapat orang pertama, langsung dapatnya orang yang agak-agak. Aduh. Baru dapat orang pertama, langsung dapatnya orang yang agak-agak. Ayo, ya, pemirsa jamaah Edis TV dimanapun jamaah sekalian berada. Kalau misalnya kalian berbicara, baiklah kalian itu menggunakan dasar-dasar atau dalil-dalil, ya. Tidak boleh mengarang bebas. Barang siapa yang mengarang bebas, sesungguhnya dia mengada-ada. Loh, betul apa tidak? Dan tiadalah orang yang mengarang bebas itu, melainkan mereka mengada-ada. Dan siapakah orang yang suka mengada-ada? Yaitu orang yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang membuat tidak ada menjadi ada? Tidak lain, tidak bukan adalah tukang silap dan tukang sihir. Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Lucky Aditya. Silakan, Lucky Aditya. Ya, apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, saya dengar Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Enggak, saya mau bilang aja Bang. Jangan gara-gara lupa sahur Anda tidak mau menyalakan kamera. Mentang-mentang Anda lupa sahur, lalu Anda kurang energi, tidak boleh. Ya. Barang siapa yang lupa sahur, sesungguhnya siangnya dia akan lapar. Betul. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo, silakan. Lah. Hari ini saya banyak mengeluarkan hadis-hadis ya. Hadis-hadis maksudnya hadis dari Edis TV ya. Hadis Edis TV. Sesungguhnya barang siapa yang lupa sahur di pagi hari, maka siang-siangnya dia akan tambah lapar. Dan barang siapa yang berpuasa 30 hari, maka sesungguhnya dia berpuasa selama sebulan. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Edis TV. Ya, ayo silakan. Apakah kalian sudah tertawa pagi hari ini? Iya. Nggak usah dibawa serius-serius lah. Kita itu santai saja. Hidup ini santai saja teman-teman. Kenapa sih kita harus tegang-tegang? Ya kan? Santai-santai saja. Yuk. Ya. Kita kasih naik ada Erwin Munandar. Ya silakan. Erwin Munandar. Waduh. Erwin Munandar hilang. Kita kasih naik ada Bos V26. Ya, Bos V26.
Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Enggak bang, saya Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Apakah jangan-jangan Anda ada hadis yang direwayatkan oleh Bosfi atau gimana? Enggak ada bang. Ya, lalu apa? Anda gerangan menaik sini. Mau nanya soal. Ya, tapi wajib nyala kamera dulu. Nah, gimana sih? Mau saya keluarin hadis lagi? Barang siapa yang tidak kelihatan wajahnya, maka dia tidak menyalakan kamera. Itu hadisnya. Ya. Oke, kita kasih naik kembali. Ada bentar ya. Asrul Gunawan. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Saudara Asrul Gunawan. Pagi bang, pagi. Ya. Abang lagi di mana ini, Bang? Makasih, Kayanti. Lagi di Medan bang. Lagi di Medan. Iya, maksudnya lagi di mana? Maksudnya bukan daerah, Bang. Emang Abang kemarin di emang kemarin lagi di Jakarta. Kok sekarang lagi di Medan? Iya bang. Sih? Maksudnya lokasinya gitu loh, karena berisik-berisik. Apa di pasar kah atau di mana gitu? Di jalan raya bang. Oh, di jalan raya. Ayo silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Enggak bang, saya Nasrani bang, Kristen Protestan. Tapi nama Anda kok Asrul? Iya bang, Asrul Gunawan Nenggolan. Ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Apa gerangan Anda mau naik itu mau ngapain? Ayo, silakan. Gimana ngidupkan kameranya nih bang? Saya bantu dari sini. Oh, belum bisa. Oh, belum bisa. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, selama ini kita diskusi itu sudah hampir semua isu, hampir semua pokok masalah itu sudah kita bahas. Kayaknya sudah nggak ada lagi isu yang nggak kita bahas. Nah, jadi saya itu sebenarnya mau meminta konfirmasi nih dari jamaah kaum muslimin wal muslimat yang menonton acara ini. Apakah selama saya mengeluarkan statement-statement, adakah saya itu melakukan fitnah ataupun mengeluarkan statement-statement yang salah? Kamu menyuarakan ini dan itu pasti kan tujuannya ingin menurut kamu mau menyuarakan kebenaran. Nah, yang saya mau tanya sudut pandang secara kamu, apa yang membuat kamu menganggap bahwa Yesus itu seorang dia itu Tuhan? Saya pengen melihat sudut pandang kamu aja sebetulnya. Baik. Kenapa? Baik. Jadi yang jadi masalah tuh begini. Kita ini punya definisi yang berbeda mengenai apa itu Tuhan. Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible tidak ada kata Tuhan. Setuju nggak Anda bahwa dalam Al-Quran dan di dalam Bible tidak ada kata Tuhan? Nggak setuju. Oke, coba tunjukkan saya kata Tuhan di dalam Al-Quran. Saya tadi cuma ingin lihat sudut pandang Anda aja gitu. Iya, Jadi saya itu ingin, gini, ketika saya mau menjelaskan, maka saya itu harus menjelaskan yang benar. Karena Anda tanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Yang Anda maksud Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu artinya seseorang atau sesuatu yang memimpin, yang mengendalikan, yang menuntun, yang mengontrol. Itu definisinya. Dan saya, orang Kristen, menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Supaya apa? Supaya saya menuju kepada jalan yang benar, hidup yang kekal. Seperti itu. Dan Anda pun sesungguhnya menjadikan Muhammad sebagai Tuhan Anda. Islam itu adalah orang-orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Sebagai orang yang mengendalikannya. Sebagai orang yang mengontrolnya. Makanya Anda pakai pakaian begini kan karena Anda dikontrol oleh Muhammad. Karena Anda dikendalikan oleh Muhammad. Makanya Anda pakai pakaian begitu.
Oke, jadi begini, kalau menurut pemahaman kamu bahwa Muhammad itu Tuhan dengan definisi yang kamu sebutkan tadi ya, dengan definisi kalau kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena memang dia pengontrol atau sebagai apa lagi utusan, Pengendali, sebagai apa pemimpin, pengendali, penguasa. pemimpin gitu ya. Yang sebetulnya menurut kami itu bukan sebutan roh, tapi lebih kepada sayyid, junjungan. Oke, baik. Sama halnya Coba seperti tunjukkan. Nabi Muhammad. Oke, makanya saya bilang tadi dari awal, kalau kita mau bahas sesuatu, kita itu harus ngerti yang kita bahas itu apa. Bible atau Injil kami itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Yesus sebagai kurios kami. Apa itu kurios? Kurios itu kalau bahasa Jawanya itu gusti kami. Gusti, paduka kami. Yaitu seseorang yang dia itu sebagai pemimpin pengendali hidup kami. Dan kami harus menjadikan Iya, Yesus betul. sebagai orang yang menjadi Gusti, menjadi Tuhan kami, menjadi Tuan, menjadi majikan kami. Yang kepadanya kami mengikut, kami patuh, tunduk. Seperti itu. Karena itulah jalan keselamatan di dalam Injil itu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah sementara di dalam agama Islam, Anda diwajibkan untuk menundukkan diri, menaklukkan diri, taat patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Nah Tapi makanya... saya mau nanya, perintah untuk taat, tunggu sebentar. Perintah untuk taat kepada Muhammad itu turunnya dari siapa? Saya mau nanya dulu. Menurut ke Anda. Muhammad, ini menurut Muhammad ya, kata Allah. Tapi Ini kan kata menurut Muhammad pandang itu. kamu ya? Ya. Iya, iya. Oke, Saya mau di melihat dalam sudut pandang kamu. Oke. baik, di dalam Ini menurut Al-Qur'an, pemahaman kamu gitu ya? nampaknya dia delay teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. Gini, di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an, mengikuti Muhammad, takluk tunduk kepada Muhammad itu adalah perintah daripada Allah, kata Muhammad. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi, mentaati Muhammad, menaklukkan diri, menyerahkan diri dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad adalah perintah daripada Allah. Karena tidak mungkin menundukkan diri kepada Allah, patuh sama Allah, kalau tidak menundukkan diri dan patuh sama Muhammad. Terus, Betul? Nah, di dalam kekristenan pun, Sekarang, ya, makanya setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, sebenarnya Islam itu adalah sebuah copy paste dari agama Kristen. Cuman subjeknya berbeda. Subjeknya adalah Tuhan negeri Arab, Tuhan negeri Mekah, dan Muhammad sebagai pelaksananya. Nah, di dalam agama Kristen sebenarnya tidak mungkin seseorang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga kalau tidak menaklukkan diri kepada firman-Nya. Nah, firman-Nya itu sudah turun ke dunia menjadi manusia. Namanya Yesus. Jadi, menuhankan Yesus itu sejatinya adalah menuhankan Bapa di sorga. Menundukkan diri kepada Bapa di sorga itu harus menundukkan diri juga kepada Yesus. Karena Yesus itu merupakan gambar daripada Bapa di sorga. Maka kata Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi tidak mungkin menuhankan Bapa di Saya mau sorga tanya kalau sama- tidak menuhankan Yesus. Oke, Saya tidak mau tahu nanya Anda paham sama atau kamu. tidak dengan penjelasan Jadi saya. gini, Silakan. Ya, saya paham sama maksud kamu. Cuma saya lebih kepada tipe orang yang terbuka saja. Jadi saya menghargai semua pendapat orang. Semua orang kan punya pendapat, ya kan? Jadi saya nggak mau mendebat siapapun. Saya cuma ingin diskusi biasa aja, santai. Jadi yang saya mau tanya sama kamu, ketundukan kamu kepada Yesus itu atas dasar perintah Yesus kepada kamu atau perintah karena kamu mengikuti perintah Bapa, perintah Allah untuk tunduk kepada Yesus, atau karena kamu yang menundukkan diri sendiri ke Yesus? Pertanyaan yang bagus. Baik, siapa yang menginginkan supaya kita taat patuh kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri dan juga Bapa di surga. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus juga berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melihat hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan perintah-perintahku. Jadi kedua-duanya, baik Bapa di surga maupun Tuhan Yesus sendiri, memerintahkan untuk mematuhinya. Oke, berarti kamu melakukan itu karena memang itu perintah Tuhan kepada Yesus, kemudian Yesus juga memerintahkan kepada yang Betul, diutus, ya betul. kan? Paham? Betul. Betul, sepakat di sini ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, bukankah Allah atau Tuhan itu juga memerintahkan hal yang sama kepada Musa Tidak. dengan kalimat yang sama? Tidak benar. Nah ini kesalahannya. Inilah kesalahan orang Islam. Perhatikan. Jikalau seorang nabi Ini tolong berkata, gini. Tunggu sebentar. Hmm. Jadi begini, ini kan kita sedang membahas sudut pandang. Namanya kita membahas sudut pandang, makanya saya tidak mengatakan kamu salah ataupun benar. Karena namanya Iya, sudut makanya pandang saya kita katakan tidak ini bisa dalam sudut menghakimi. pandang saya. Begitupun Gini. juga, Oke, ketika kamu begitupun mengatakan, juga saya mohon maaf untuk tidak menghakimi, mohon maaf betul sebelumnya.
Begitupun juga saya untuk meminta tidak langsung menghakimi salah atau benar sudut pandang Islam, karena pun saya juga nggak menghakimi sudut pandang Anda gitu loh. Begini, kenapa Karena saya sudut pandang itu katakan, kan bebas siapapun. oke, baik, biar saya bicara dulu. Kenapa saya katakan Anda keliru? Karena Anda mengatakan bahwa bukankah Tuhan memerintahkan untuk taat kepada nabi yang lain seperti Musa dan lain sebagainya? Tidak pernah ada. Yang diperintahkan oleh para nabi itu adalah supaya taat kepada firman Tuhan. Kalau ada nabi berkata, taatlah kepadaku, maka nabi tersebut telah duduk di kursi yang bukan kursinya dia. Nabi di dalam Bible tidak boleh nabi berkata begini, inilah perkataanku yang harus kau patuhi. Nggak pernah. Makanya nabi-nabi selalu datang dengan kata-kata begini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya bla bla bla. Beginilah firman Tuhan, bla bla bla. Dia tidak pernah berkata, beginilah perkataanku. Jadi seorang nabi di dalam Bible itu adalah manusia biasa dan dia berbuat dosa juga. Musa berbuat kesalahan. Daud berbuat kesalahan. Semua nabi-nabi itu jatuh juga ke dalam dosa. Makanya tidak boleh nabi berkata, taatlah kepadaku. Tetapi nabi-nabi harus berkata, taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Makanya kalau ada nabi ngomong patuhlah kamu kepadaku, dia sudah duduk di kursinya Tuhan. Dia telah mengambil kemuliaan Tuhan tersebut. Nah, di dalam Injil, Yesus bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah sang firman itu sendiri. Firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Dia selalu berkata begitu. Di dalam bahasa Aramnya dia berkata, amen, amen. Katanya, sesungguhnya, ana, saya berkata kepadamu, bla 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 bla. Makanya beda Yesus dengan nabi-nabi. Yesus memang seorang nabi juga, tetapi dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Begitu. Nah, sementara di dalam agama Islam, Muhammad berkata, perkataanku, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Jadi taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Nah, Padahal Muhammad berbuat dosa. Ini satu hal. Ya, dengarkan saya sebentar. Silakan. Satu hal yang membuat menarik untuk saya. Jadi sejak dulu saya itu suka sekali baca ya. Jadi saya sering dulu ketika saya masih kecil, saya sempat membaca-baca Bible begitu. Dan itu cukup mengasah saya untuk berpikir lebih dalam begitu ya. Jadi yang satu kesalahpahaman yang saya dapatkan itu seperti ini, begini. Jadi ketika di Al-Quran itu Allah mengatakan, Kul, katakanlah kepada Muhammad. Muhammad bilang ke orang-orang, oh, siapa yang taat kepadamu, maka taat kepada Allah. Itu ada jeda, ada pembeda. Kalimat Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada manusia, itu ada kalimatnya beda, ada jedanya. Itulah kenapa ulama-ulama atau orang-orang yang alim untuk mempelajari atau memaknai Al-Quran, dia wajib harus menguasai ilmu bahasa Arab. Dia nggak bisa langsung memahami isi Al-Quran kalau dia nggak paham isi bahasa Arab. Karena memang ada yang seperti itu. Qala sama qul aja artinya bisa beda begitu. Baik. Nah, satu mungkin ya sebentar ya. Jadi satu yang cukup membuat risau yang saya baca di kitab Bible adalah kalimat Allah sendiri dengan Allah ketika memerintahkan Yesus untuk berkata kepada kepada umatnya, itu seperti tidak ada jeda atau tidak ada pemisah sehingga menjadi rancu. Terkadang seolah-olah seolah-olah itu Yesus yang berkata, padahal bisa saja itu sebetulnya Allah berkata kepada Yesus untuk menyampaikan kepada manusia. Tapi ketika Bible itu sudah tidak ada lagi kalimat bahasa aslinya, sehingga itu sudah tidak diketahui lagi makna rujukannya kemana, ini bercampur menjadi rancu begitu. Nah, ini dua hal yang kemudian saya teliti dan saya gali. Saya nggak mengatakan saya hafal Bible ya, saya nggak mengatakan seperti itu, saya nggak hafal Bible. Cuma memang ada kerancuan yang saya temukan yang paling menonjol. Maka kalau ditanya kenapa kok Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab dan untuk orang yang memahami tafsirnya atau menyampaikan tafsir Al-Quran itu wajib orang yang paham bahasa Arab, karena memang di dalam bahasa Arab sendiri itu maknanya bisa berbeda-beda. Saya bilang sama kamu, dengan saya menyuruh kamu mengatakan kepada orang, itu aja kalimatnya sudah beda. Dan itu kalau kita nggak belajar bahasa Arab, akhirnya rancu. Misalnya saya kasih contoh seperti ini, kalimat kayak gini. Sederhananya Al-Ikhlas gitu ya. Qul huwallahu ahad. Itu andaikan teks aslinya sudah hilang, sudahlah seolah-olah itu Muhammad yang aku jadi Tuhan. Katakanlah, Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Rujukannya kalau andaikan bahasa Arab itu tidak dijaga, andaikan Al-Quran itu tidak dijaga sama Allah gitu ya, firmannya, teks aslinya tidak ada sejak dulu begitu ya, atau langsung terjemahannya gitu ya, itu bisa saja rancuh sehingga seolah-olah Muhammad yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan itulah yang saya perhatikan, ada keunikan. Ini bisa nanti kan namanya kita sama-sama sedang namanya kita ini menginginkan kebenaran dan kebaikan pasti ya. Jadi saya mungkin barangkali bisa diteliti lagi gitu sama Anda begitu. Sebentar. Nah, itu ketika saya baca di Bible, jeda antara Tuhan berkata kepada Yesus untuk disampaikan kepada umat dengan Yesus berkata sendiri atas dirinya sendiri, rujukannya itu yang ada kerancuhan.
karena memang sudah tidak ada teks aslinya itu, tekstualnya itu. Nah, Bisa itulah tangkap ya? kenapa memang maka itulah yang menjadikan pembenaran bahwa memang Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil, Taurat, Zabur, semuanya Allah yang menurunkan gitu. Tapi ketiga kitab itu tidak ada satupun yang Allah janjikan untuk kekal atau nggak akan diganggu gugat sama siapapun dari makhluknya. Memang Allah nggak menjanjikan untuk menjaga semua kitab-kitab itu. Kalau ditanya kenapa tujuannya? Kenapa tujuannya Tuhan menurunkan banyak kitab kemudian membiarkan manusia itu merubah-rubah kemudian menjadi orang tersesat? Apakah Tuhan itu nggak kasih? Justru Tuhan itu sangat maha kasih. Tapi disinilah Tuhan memberikan ujian kepada manusia untuk dia mencari tahu, menganalisa. Sebagaimana Tuhan memberikan ujian kepada Adam, Sudah bisa ujian ditanggapi? imannya. Ketika sebagaimana Tuhan itu memberikan ujian kepada iblis, begitu. Akan terlihatlah iman seseorang itu ketika diuji. Ya, oke, nggak Baik, apa, silakan. saya tanggapi satu persatu ya. Baik. Statement Anda yang pertama Ya, baik. mengatakan bahwa Bible kami atau Injil kami itu tidak ada bahasa aslinya. Itu statement Anda yang salah. Ya. Silakan Anda pergi ke toko-toko buku Kristen, beli saja di situ Injil berikut bahasa aslinya, ada semua. Itu fitnah yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda katakan tadi bahwa kita ini sama-sama ingin menyampaikan kebenaran menurut perspektif kita masing-masing. Anda Islam, Anda ingin menyampaikan apa yang menurut Anda benar. Saya Kristen, saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya benar. Tetapi yang terjadi di negara kita tercinta ini, ketika Muslim berbicara tentang sudut pandang agamanya, itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara. Bahkan ketika Zakir Naik diundang untuk berbicara sudut pandang Islam, ya, dia berkata bahwa Yesus orang Muslim, Yesus itu sholat, Yesus itu begini, itu tidak masalah. Tetapi yang terjadi dengan orang-orang Kristen, ketika orang Kristen berbicara tentang sudut pandangnya, mendapatkan persekusi, mendapatkan, ya, Anda sudah tahu sendiri. Tuh, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu mengatakan masalah Muhammad disuruh berkata. Nah, kalau kita mau betul-betul ya, kalau Anda mau jujur, ya, saya akan tunjukkan kepada Anda satu contoh. Bagaimana Muhammad itu justru malah dia tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada dia. Saya kasih contohnya nih. Nih, di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, boleh nanti Anda cek. Di situ dikatakan, katakanlah, wahai Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan boleh jadi, saya bisukan dulu ya, karena menggema, nanti Anda boleh ini ya. Di sini dikatakan, di dalam Al-Ahzab 33, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah, dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Nah, apakah Muhammad melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya? Ternyata tidak. Ternyata Muhammad malah menjelaskan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, ini menjadi satu dari ratusan examples yang akan saya berikan kepada kamu, bahwasanya Muhammad tidak pernah mengatakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Kemudian yang kedua, masalah seseorang itu harus paham bahasa Arab dulu untuk memahami Al-Quran. Dalam satu sisi saya setuju kepada Anda, tetapi sayang seribu sayang, sekalipun kita sudah paham bahasa Arab, sekalipun kita sudah fasih ahli berbahasa Arab, tidak mungkin kita akan mengerti isi Al-Quran. Contoh, satu ayat yang Anda ungkapkan tadi, di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa somad itu? Sampai sekarang umat muslim tidak tahu apa itu somad, kecuali ngarang bebas. Dan ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, kosakata di dalam Al-Quran, yang memang tidak bisa dipecahkan, sekalipun orang tersebut udah kursus bahasa Arab 40 tahun. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Karena hanya itulah yang bisa memecahkan pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran. Coba, adakah umat muslim yang tahu apa itu Alif Lam Mim? Adakah orang muslim yang tahu apa itu Somad? Adakah orang muslim yang tahu ayat-ayat? Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir nih, mengenai kata Allah. Inilah makanya saya bilang, tidak pernah ada kata Allah di dalam Injil, di dalam Taurat. Jadi, yang orang... Morena, kemarin kita sudah sedikit banyak ngobrol seputar agama Islam dan Kristen. Tentunya kamu sudah kenal siapa saya ya? Ya, udah kenal dong. Ini banyak yang tapping ini. Coba PK sama Kak Abang Edis.
Oke, ketika waktu itu kita diskusi, saya dapat kiriman dari teman-teman. Katanya kamu di dalam tanda kutip ya, dimarahin sama orang-orang Islam. Kenapa kamu belajar Islam sama dia, Dek? Kamu harusnya belajar sama Zuma. Kok kamu malah belajar sama dia? Betul. Banyak bang yang hujat aku bang, maksudnya banyak yang pokoknya yang kesurupan lah gitu, banyak sekali. Kesurupan. Padahal menurutmu nih Morena, apakah saya Jangan, ini bang, stop ya kalau tanya tentang itu. Aku sakit kepala kalau dihujat-hujat sama orang, sakit kepala beneran. Iya, tapi apakah saya menghujat pada waktu itu Morena? Enggak, aku yang dihujat, aku. Iya, karena memang begitu Morena. Mereka ingin menyembunyikan sesuatu gitu Morena. Ya, begini Morena, biar kita nggak usah tinggi-tinggi, nanti terlalu tinggi Morena. Gini, Iya, orang gini, Batam, Pak. Morena, kamu kan Muslim, saya kan Kristen, betul? Adalah wajar kamu memberitahukan tentang keunggulan Islammu kepada temanmu yang Kristen, dan saya yang Kristen juga menunjukkan kebenaran Kristen saya kepada teman saya yang Islam. Itu wajar-wajar saja. Yang penting tidak maki-maki, tidak saling hujat, betul? Iya gini bang, abang kan mau tanya tentang Islam sama aku. Aku kan kemarin sebelumnya udah bilang, aku tuh bukannya nggak bisa jawab, memang kurangnya pengalaman itu. Aku kan memang orang Islam. Tapi kalau pelajaran terlalu dalam itu aku belum terlalu dalam gitu. Ya, itulah alasanmu Morena kenapa kamu masih Islam. Iya, jadi gini Morena, saya sudah sering bilang begini. Setiap orang Islam masih Islam, alasannya apa? Karena dia tidak tahu Islam itu apa. Ketika dia tahu, ini mohon maaf nih, ketika dia tahu Islam itu apa, seperti apa Muhammad itu, maka mustahil dia akan tetap menjadi orang Islam. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita kasih contoh ya Morena ya. Kasih contoh saja. Nih, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Islam itu adalah pengikut Muhammad. Pertanyaan saya begini. Muhammad sekarang ada di mana Morena? Halo Morena? Gini, secara logis Muhammad ada di kubur, betul? Betul atau tidak? Muhammad ada di kuburnya. Gini aja, kamu mengikuti Muhammad, betul? Jangan baca komentar, Morena. Morena, acukan komentar itu, fokus ke saya. Tatap mata saya. Sebentar, Morena. Tatap mata saya. Morena, nanti kalau saya buka kacamata, nanti takutnya kamu nanti jatuh cinta sama saya gimana? Gini, Morena. Begini, kamu mengikut Muhammad, betul? Yes. Oke, Muhammad ada di kubur, betul? Nah, berarti kamu adalah pengikut orang dalam kubur, betul? Enggak gitulah konsepnya bang, ngikut dalam kubur. Oke, coba kau jelaskan Morena. Kamu pengikut. Memang Muhammad itu dikubur, tapi kan nggak bisa dibilang seperti itu. Masa aku mengikut orang yang dikubur? Loh. Nah, oke, coba kita pelan-pelan, kita atur bahasanya pelan-pelan. Apakah kamu adalah pengikut Muhammad? Iya. Ya. Apakah kamu berarti kamu adalah seorang Muslim, betul? Apakah Muhammad di kuburan? Macet. Jangan begitu, Morena. Ayo bang, kita jujur yuk. Kita jujur sama diri sendiri yuk. Gimana? Dengar dulu. Gimana? Aku cari abang ini karena disuruh-suruh orang ini kan, coba PK sama Bang Edis katanya kan. Dari kemarin gitu kan. Cuman abang kan sibuk komal sama orang kan. Aku tengok itu, aku nonton, aku nyimak itu. Oke, tidak masalah itu. Gini saja. Apapun kita fokus saja. Apapun kata orang, begini. Karena kalau kita ikut-ikutin orang itu, semuanya nggak ada yang benar. Jangan dengarkan orang, jangan hiraukan orang. Betul? Iya, betul lah itu. Oke, iya karena kita tidak hidup sesuai dengan congor orang, betul? Iya. Congor itu mulut kan? Iya, kita tidak hidup berdasarkan congor orang. Biar, seperti kata lagu, biarkan orang berkata apa. Betul? Yang penting aku bahagia, betul?
Nah, sekarang gini Morena. Tapi gini bang, janganlah bahas yang lain. Kemarin kan udah kita bahas tentang Bang, Morena, ini. ini forum, masalahnya forum saya ini forum diskusi antara Islam dan kemarin Kristen. kan udah kita bahas loh. Yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ini makanya teman-teman melihat ya, bahwa Morena dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan begitu Morena, gini. Kebenaran itu tidak akan bisa dirongrong, tidak akan bisa digulingkan oleh apapun juga. Kebenaran akan berdiri tegak, betul? Ya, betul. Nah, sementara tipu atau fata morgana itu adalah kebenaran yang semu. Ya kan? Ketika dia dipertanyakan, maka runtuhlah bangunan itu. Nah, kita sedang berbicara Islam dan Kristen. Ada dua agama besar di dunia ini, Islam dan Kristen. Nah, sekarang mari kita uji yang mana yang benar. Tentu saja dengan maksud yang baik, bukan dengan maksud ingin membuat ribut, enggak. Ya, diskusi yang kemarin banyak yang kesurupan, benar. Iya, mereka yang kesurupan kan. Sekarang gini Morena, coba kamu jujur ya, gini. Kamu kan pengikut Muhammad, betul? Ya. Oke, berarti kamu seorang Muslim. Muhammad ada di kubur, betul? Iya, ada di kubur. Nah, berarti kamu adalah pengikut orang mati, betul? Gimana ya bilangnya? Nggak gitu juga bang konsepnya. Kalau dibilang pengikut orang mati. Sulit. Jadi gini, aku tanya balik ya. Silakan. Tuhan Yesus itu kan udah mati kan? Bangkit, dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Kalau misalnya Yesus hanya mati saja, tetapi dia tidak bangkit, maka nasib saya seperti kamu, Morena. Saya pengikut orang mati di bukti kuburan. bangkitnya itu seperti apa? Bangkitnya itu seperti apa? Dia kan menjadi orang lagi atau gimana? Sebelum kita bahas ke situ, intinya Yesus itu bangkit. Di dalam Injil yang Al-Quran memerintahkan untuk membacanya, dijelaskan bahwa pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Setan tidak berkuasa, maut tidak berkuasa atas dirinya. Sehingga dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu memberitakan kepada murid-muridnya, kamu sekalian adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, Injil ini, peristiwa besar ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Makanya Yesus memerintahkan apa? Katanya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah. Nah, kenapa kita harus menjadi pengikut Yesus? Karena kita harus mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti Dia yang di kuburan. Bagaimana mungkin kita ingin menuju kepada hidup yang kekal, tapi yang kita ikuti orang di kuburan, begitu Morena. Makanya saya bilang begini, Islam itu adalah agama yang menjadi pengikut orang mati. Itu benar, walaupun itu sakit mungkin ya Morena ya, pernyataan itu mungkin agak sedikit kasar, tapi itu benar. Coba sekarang saya tanya, benarkah Morena pengikut orang mati di kuburan? Nggak bisa jawab aku kalau itu bang, soalnya kan aku ada yang